Welcome to my channel. Nasib tim nasional kita akan ditentukan dalam beberapa jam ke depan. Ya, kita tim nasional Indonesia akan menghadapi Arab Saudi di pertandingan ke-6 Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 round ketiga. Tentunya kita semua sudah tidak sabar menantikan pertandingan yang sangat bersejarah ini, pertandingan yang akan dilangsungkan di Gelora Bung Karno hari ini, malam ini tepatnya pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Nah, seperti janji gua akan bikin video terakhir, ini kemungkinan video terakhir sebelum menghadapi Saudi Arabia atau KSA, ini nama lengkapnya Kingdom of Saudi Arabia, terkait dengan perakhiran formasi, strategi, dan juga taktik yang kemungkinan besar akan diusung oleh Sintayong. Kenapa gue baru mengangkat sekarang? Karena tentunya menunggu semua update dari tim nasional kita terkait dengan pemain cedera, pemain yang bugar, lalu isu-isu, termasuk juga hasil konferensi pers kemarin di Gelora Bung Karno. Nah, tentunya sebelum gue akan memaparkan prediksi line up yang tadi gue bilang, gue akan sedikit menginformasikan ke teman-teman. Jadi kali ini gue akan memberikan 5 sial di akhir video ini. Jadi ada kuis ya, kuisnya seperti apa, sabar dulu. Dan yang kedua yang mau gue umumkan adalah gue nanti akan bikin live reaction, the real live reaction dari Stadion Gelora Bung Karno jam 4 sore. Sekali lagi catat jamnya, jam 4 sore waktu Indonesia Barat atau pukul 16.00 waktu Indonesia Barat. Jadi jam setengah 4 mungkin mau di kantor atau di mana-mana kalian atau di jalan siapin mungkin kopi, cemilan untuk melihat langsung suasana di Gelora Bung Karno sekitar 3 jam sampai dengan pukul 6. Jadi jam 4 sore sampai jam 6 sore sampai kita terima DSP, kita akan sedikit ulas baru nanti gue akan taruh handphone, akan menikmati pertandingan yang tentunya kita berharap semua dapat 3 poin supaya untuk menghidupkan peluang kita juga lolos ke Piala Dunia, setidaknya finish di peringkat 4. Nah, kita langsung back to laptop. Jadi soal secara umum ya, taktik permainan yang diusung oleh Sintayong kali ini memang akan menjadi satu yang menarik yang untuk ditunggu-tunggu, karena lawan kita kali ini bukan Jepang. Ya, lawan kita boleh dibilang tidak terlalu jauh gapnya, mungkin Arab Saudi masih di atas kita sedikit ya, tapi tentunya kita juga bermain home dengan dukungan mungkin sampai 70.000 ya, walaupun yang tercatat itu adalah penonton yang beli tiket 60.000 sekian, tapi karena banyak invitation, undangan itu, jadi total sebenarnya sekitar 70.000 itu penuh ya. Ini kita berharap Indonesia bisa tampil maksimal, bisa memenangkan laga ini. Kemenangan adalah harga mati. Ini boleh dikatakan menjadi judgment day atau do or die atau now or never. Sekarang atau tidak selamanya. Kalau kita sampai kalah, tentunya harapan kita untuk lolos ke Piala Dunia sangat kecil, kalau tidak mau dibilang mustahil ya. Oke, langsung aja ke permainan. Jadi menurut gua di pertandingan ini kita harus benar-benar memanfaatkan gap kekuatan yang memang tidak terlalu jauh, karena di grup C ini boleh dibilang hanya Jepang yang benar-benar jauh di atas kita, sisanya sebenarnya bisa kita kalahkan. Oleh karena itu pada laga kali ini gue mengusung atau mengedepankan, menitik beratkan kepada kreativitas, permainan yang lebih menyerang, meskipun dari formasi yang menurut gue akan diturunkan Sintayong itu justru akan lebih mengetatkan yang di tengah. Makanya gue mengusung untuk atau memprediksi atau berharap sebenarnya ya, kita akan menampilkan double pivot. Double pivot itu dalam diri seorang Nathan Choaon dan juga Ivar Jenner. Ivar Jenner sudah kembali dari akumulasi kartu kuning, dan Nathan juga bisa mendampingi Ivar supaya kuat di lini tengah. Dan dalam beberapa kesempatan gue selalu bilang Ivar ini sangat penting perannya dalam menjaga keseimbangan di lini tengah. Dan bahkan dia juga punya kemampuan mencetak gol kalau diperlukan, seperti yang dilakukannya ke gawang Irak di Piala Asia U23. Nah, kenapa gue mengusung double pivot sebelum nanti gue akan rinci satu persatu perakhiran formasi? Karena untuk mendorong atau memaksimalkan kreativitas dari seorang Tom Hai. Satu, yang kedua adalah untuk mengirit tenaga dia. Dengan adanya double engine di lini tengah, maka kita berharap Tom Hai jangan terlalu banyak bekerja. Memang pemain ini punya kemampuan dalam merebut bola. Musim lalu di Heerenveen dia adalah pemain yang paling banyak melakukan steal.
Tapi kalau dia bekerjanya hanya untuk berebut bola, maka orientasi kita bertahan. Kalau kita bertahan, bagaimana mungkin kita bisa merebut poin atau bahkan memenangkan pertandingan. Dan dia di saat yang sama juga bisa membantu mempressing, tapi jangan menjadi tugas utama dia. Tugas utama dia adalah mengirimkan bola, mendorong bola ke depan untuk memaksimalkan pemain depan, memaksimalkan para penyerang kita yang kita harapkan kali ini lebih klinikal. Nah, keperakiraan formasi dari belakang tentunya nggak usah berlama-lama, sudah pasti ini akan menjadi milik Martin Paes. Dan kemarin pun dalam 2 kali sesi latihan, baik yang tidak resmi atau H-2 dan juga H-1 di Gelora Bung Karno, kalian juga mungkin sudah lihat di mana-mana. Kita lihat bagaimana para kiper ini dilatih untuk melakukan clearance dengan kaki kiri. Ini sudah gue lihat saat berlatih di Stadion Madia hari Minggu. Karena mengingat ketika pertandingan menghadapi Jepang, sisi lemah ini dieksploitasi. Yang menarik adalah saat latihan itu yang paling jelek clearance-nya dengan kaki kiri adalah Muhammad Riyandi. Tapi it's okay, leave it alone karena dia adalah kiper ketiga. Kita berharap Martin Paes kali ini lebih firm, jangan melakukan hal yang tidak perlu, main safe ya. Toh juga kita tahu Arab Saudi ini adalah tim yang sebenarnya tidak punya pemain depan yang tajam. Ya, mereka sudah lama para pemain depannya ya tidak mencetak gol sejak bulan Juli. Ya, sejak bulan Juni di kualifikasi Piala Dunia round kedua ke Pakistan. Setelah itu mereka itu mencetak gol kalau nggak pakai badannya Verdong atau pemain lainnya dari gelandangnya. Jadi kita harus benar-benar memanfaatkan mandulnya lini depan dari Arab Saudi ini untuk setidaknya tidak kebobolan. Karena kalau kita tidak kebobolan, lini belakang kita solid dengan adanya Bang Jai dan kawan-kawan, maka at least kita nggak kalah. Walaupun ini bukan berarti menyelamatkan kita juga dari segala macam judgement dan lain-lain. Nah, kita ke depan trio center back ini gua rasa kita 98% setuju ya. Bang Jai di tengah. Dan nanti gue kasih tahu ya perbedaan perspektif Bang Jai saat main menghadapi Jepang dan saat menghadapi nanti Saudi. Bang Jai kapten juga sudah pasti 1000% ya. Kemudian bek kanan Rizky Ridho di pertandingan menghadapi Jepang ini gue agak skip ya menjelaskan. Gue rasa kalian setuju juga. Dia main sebagai defender sangat baik. Tapi memang harus diakui soal build up serangan masih ada mental Liga 1-nya, asal buang bola ke depan. Tapi it's okay. Yang penting ada Bang Jai di sana yang menemani, dan tentunya di left back ada Justin Hapner. Ya bagaimanapun juga sebenarnya jujur kalau gue boleh bilang di situ akan rasanya lebih menyenangkan kalau ada Elkan Bagot. Tapi ya udahlah, Elkan Bagot soal nanti. Justin Hapner yang penting harus bermain lebih firm, lebih tenang. Ya, gue rasa ini akan menjadi trio yang cukup solid ya, ditopang dengan Martin Paes di lini belakang. Nah soal Bang Jai tadi gue mau cerita. Gue yakin kali ini Bang Jai akan tampil lebih solid. Dia bisa mengulangi performanya saat kita mencuri poin dari Jeddah. Kenapa? Karena memang kalau kita bandingkan dengan permainan lawan Jepang, itu memang bukanlah Jai yang kita kenal. Tapi ada satu teori yang gue lihat kenapa Bang Jai begitu rapuh, begitu lengah di pertandingan lawan Jepang. Bukan tidak mungkin ada instruksi dari Sintayong agar dia bermain hati-hati supaya dia tidak kena kartu kuning di laga menghadapi Jepang, supaya tidak absen saat menghadapi Arab Saudi hari ini. Sehingga makanya dia beberapa kali kelihatan agak ragu ketika mengambil bola. Nah, saat ini karena ini adalah pertandingan do or die atau now or never, jadi nggak bisa tidak Bang Jai jangan takut. Dia bisa menggunakan kuota kartu kuningnya demi kalau memang kita harus mendapatkan 3 poin meskipun dengan resiko tanggal 20 Maret nanti Bang Jai akan absen menghadapi Australia kalau dia memang mendapatkan kartu kuning. Tapi selama kita bisa menang, mungkin ya itulah sacrifice atau pengorbanan yang harus dilakukan. Jadi gue berharap dan gue yakin Bang Jai lini pertahanan kita akan tampil lebih baik. Oke, kita ke sayap kiri dulu. Nah, formasi yang diusung ini kalau menurut gue adalah 3-4-3 saat menyerang, ya. Kemudian 3-5-2 tapi kadang-kadang bisa berbentuk 3-4-3 juga. Tergantung kanan dan kirinya ikut naik gitu. Jadi ketika bertahan 3-5-2, ketika penyerang bisa 3-4-3. Jadi tergantung mana back sayap yang akan mendorong untuk memberikan tekanan atau agresivitas di lini depan. Back kiri sudah jelas, ini juga sama, gue yakin kita 98% setuju. Ada Calvin Verdong di sana. Betul, memang ada Sean Patinama yang juga terus bersinar dalam 5 laga terakhir di Challenger Pro League di Belgia. Tapi Verdong tetaplah lebih berpengalaman. Secara kasta liganya juga lebih mentereng di Eredivisie dan dia pemain inti di NEC Nijmegen. Kemudian kita ke kanan karena kita semua tahu Kevin Dix mungkin saat ini sedang berada di udara menuju Copenhagen, Denmark. Jadi
itu kita sudah tahu Kevin Dix dia tidak akan main, maka penggantinya menurut gua, nah ini juga mungkin kalau ini mungkin 85% setuju ya, yaitu Sandy Walsh. Ya Sandy Walsh gua rasa cukup capable untuk mengisi posisi ini dan dia punya pengalaman juga main di level round 3. Mungkin satu atau sedikit kelemahannya adalah dia tidak main sama sekali, dia tidak dapat minute play setelah bulan Oktober. Jadi setelah menghadapi China di Qingdao, Sandy Walsh itu tidak pernah ditampilkan sama sekali di klubnya di McHellen atau Malinois ya, bacanya kalau salah mohon maaf. Nah kemudian kita rapatkan ke tengah 3 midfielder itu seperti yang tadi gue singgung di awal. Gue melihat perlunya ditampilkan duo DM, yaitu Nathan karena dia kaki kiri berarti DM kiri, dan kemudian juga Ivar Jenner DM kanan. Nah kemudian Tom Hai di mana posisinya? Maka dia akan berperan sebagai box to box. Dia free roll, dia bebas bergerak kemana. Ada kalanya mungkin kalau memang dia perlu turun-turun, tapi yang utama tugas dia adalah bagaimana mengatur serangan, mengalirkan bola, kemudian membuka ruang, dan juga memberikan kipas seperti yang banyak dilakukan setiap minggu, week in dan week out di Almere City. Jadi gue melihat area ini perlu kita kuatkan. Sebenarnya saat menghadapi Jepang, saat kita ketinggalan 3-0, sebenarnya itulah momen yang tepat untuk katakanlah benar-benar melepas partai itu dan kemudian memasukkan pemain baru dan juga mencoba strategi baru, simulasi untuk menghadapi Arab Saudi. Tapi itu tidak dilakukan Sintayong, ya udah nggak apa-apa. Mudah-mudahan kemarin saat official training ini dilakukan, karena kita nggak bisa lihat, hanya 20 menit pas pemanasan kita ngelihat kemudian keluar. Jadi kita nggak tahu seperti apa yang ada di benak dari kepala Sintayong. Nah kita ke depan. Soul Renders nanti dulu ya. Mungkin kalian juga sudah menunggu, gak sabar Soul Renders apa opini gue. Jadi kita ke depan maka tetap seperti biasa mengusung atau menduetkan Ragnar Oratmangun dan juga Strike seperti biasa memang harus bergerak di kiri, melebar, memberikan ruang, dan Ragnar akan menjadi penyerang bayangan. Nah di mana posisi Eleanor Randers? Memang menurut gua yang pasti yang harus dilakukan Sintayong ini bukan soal memenuhi ekspektasi publik, tapi ini adalah soal menghargai proses yang sudah dilakukan oleh Pak Erick Thohir sebagai ketua PSSI, yang sudah dilakukan aparat negara untuk menaturalisasi Eleanor Randers, yang sudah bahkan diburu-buru membuat Bang Arya dan kawan-kawan terbang ke Eropa ya untuk mengakselerasi proses naturalisasi Eleanor Randers, yang mana itu adalah rekomendasi dari Sintayong. Maka sudah sepatutnya dia bertanggung jawab dan tidak layak untuk mengatakan dia tidak layak masuk ke skuad karena dia yang meminta. Maka dari itu apapun persoalannya dia harus menyingkirkan ego, taruh dia di line up. Dia ini pemain yang berkualitas. Di Zwolle setelah menghadapi China dia mendapatkan minute play-nya naik terus. Total 100 menit lebih dia dapatkan. Jadi gua rasa dia sangat layak mendapatkan kesempatan duduk di bench. Nah, dia akan menjadi senjata mematikan ketika lini depan kita mentok babak kedua mungkin, atau bahkan amit-amit kita ketinggalan, Renders bisa menjadi bom waktu ya buat lawan, masukkan kemudian dia mudah-mudahan bisa mencetak gol dan membawa kemenangan. Artinya dia bisa dibawa sebagai cadangan dan kemudian dimasukkan di saat yang tepat, dan kita tahu ada energi di sana, ada kemarahan atau kekecewaan mungkin yang bisa diwujudkan dalam permainan yang meledak-ledak di Gelora Bung Karno nanti. Nah, gue rasa itu formasi atau perakhiran formasi dan taktik strategi yang akan diusung oleh Sintayong. Jadi saat ini pertahanan memang perlu, tapi kita juga perlu keluar untuk mencetak gol dengan dukungan 70.000 lebih penonton di Gelora Bung Karno. Gue harap ini bisa menjadi suntikan bagi semangat Bang Jai dan kawan-kawan. Nah teman-teman, sepertinya juga di akhir diskusi kita gue ada kuis, jadi pertanyaannya simple dan kalian tinggalkan komennya di kolom komen yang gue pin ya, supaya gue gampang untuk ngeceknya seperti kemarin waktu gue juga memberikan sial buat kalian. Dan itu ada batasnya ternyata ya, reply itu 744 komen atau 745, jadi kalian harus cepat jawabnya. Bisa jadi kalian benar, kalau lambat kalian jadi nggak menang atau bahkan nggak sempat karena sudah memenuhi kuota ya, kolom komentar itu. Nah hadiahnya adalah ada 5 sial Indonesia lawan Jepang. Tapi ya pertanyaannya simple ya, siapa pencetak gol terakhir apa pertama ya, terakhir aja deh ya, pencetak gol terakhir ya, mudah-mudahan
berjalan seru dan mudah-mudahan Indonesia menang dan mudah-mudahan mencetak gol Indonesia tentunya ya. Jadi siapa pencetak gol terakhir pada pertandingan antara Indonesia lawan Arab Saudi di Gelora Bung Karno pada hari ini tanggal 19 November 2024. Jadi tinggalkan komen kalian, gak usah ada syarat-syaratan deh. Mau kalian subscriber mau enggak nggak apa-apa, tinggalkan kolom komen jawaban kalian di kolom komentar yang gue pin. Siapa yang menjawab tepat dan 5 tercepat itu yang akan gue menangkan. Nah, last but not least, sekali lagi gue mengingatkan nanti jam 4 kita berdiskusi bareng, kita ngobrol-ngobrol, gue akan live reaction, the real live reaction ya, dari stadion, dari on the spot, bukan dari studio. Kita akan lihat suasananya seperti apa dan kita akan diskusi. Mungkin kalau ada yang mau bertanya atau apapun itu, mari bergabung. Jadi jangan pernah tidak menyalakan lonceng channel Bung Harpa supaya kalian selalu terinformasi dengan video-video yang gue upload. Ya, terima kasih teman-teman. Sekali lagi kita rapatkan barisan, kita kompak. Nanti kalau mau berantem setelah pertandingan, kita berharap kita bisa menang dan jangan lupa the power of prayer. Terima kasih sudah menyimak teman-teman. Sehat selalu dan sampai jumpa di GBK. Bye-bye.